di akhirat nanti kecuali neraka. Dan batil hancur seluruh amalan yang pernah lakukan. Ayat ini dikategorikan ulama dalam kategori syirik. Syirikun niyah, syirik dalam niat. Ketika dunia sudah menjadi segala-galanya, ketika materi sudah menjadi segala-galanya, materi yang membuat kita ridho dan materi yang membuat kita murka, ini adalah orang yang telah menjadikan dunia sebagai Tuhannya. Ini ayatnya. Adapun hadisnya, riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celaka budak-budak daripada dinar, celaka budak-budak daripada dirham. Nabi menyatakan adanya budak-budak dinar dan adanya budak-budak dirham. In u'tiya minha radi wa illam yu'tas minha sakit. Kalau diberikan dinar dan dirham, radi, dia ridha. Kalau tidak, marah. Ini budak-budak dinar dan dirham. Pertanyaan ayahanda tadi, bisakah dunia membuat kita menjadi orang musyrik? Ya. Ketika itulah target utama manusia, lupa penghambaan dirinya kepada Allah, dia telah menjadi hamba dunia. Dia telah menjadi hamba harta. Ketika dinar dan dirham, dolar dan rupiah telah melupakan kita, tidak kenal lagi hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, tidak kenal lagi untuk berkata jujur, tidak kenal lagi untuk berkata baik, tidak kenal lagi untuk amanah, tidak kenal untuk segala-galanya. Yang ada di pelupuk mata kita bagaimana menumpuk harta dan kekayaan, pada saat itu orang telah menjadi hamba dunia. Dan dia telah berbuat syirik kepada Allah dengan menjadikan dunia segala-galanya. Di saat yang harus menjadi segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang yang menjadi budak dunia, ada orang yang menjadi budak harta. Dengan nas Al-Quran dan dengan nas hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini perlu, ya, akan tetapi dia tidak boleh menjadi segala-galanya. Wallahu ta'ala. Bagaimana kiat untuk mencapai keikhlasan? Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang kita katakan tadi, bahwa ikhlas perjuangan. Ikhlas perjuangan. Tidak bisa hari ini kita ikhlas sampai wafat. Tidak bisa seperti itu. Karena hari-hari kita sampai datangnya kematian adalah perjuangan untuk mencapai keikhlasan. Terkadang kita menang dan ada saatnya kita kalah. Dan itulah manusia. Berhadapan dengan godaan-godaan iblis dan syaitan. Makanya tidak bisa seperti yang dikatakan tadi, tetap di atas keikhlasan untuk selama-lamanya. Itu suatu hal yang sangat rumit, sangat susah, karena seperti yang saya katakan tadi, ikhlas itu perjuangan. Setiap hendak beramal, tanyakan kepada diri kita, untuk siapa? Kenapa? Kita harus mengintrospeksi amalan sebelum kita beramal. Ada 4 langkah diterangkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam melakukan tindakan muhasabah sebelum beramal. Sebelum beramal ada 4 langkah muhasabah. Hisab apa yang akan kita lakukan dengan 4 langkah. Salah satu di antara langkah itu, apakah kamu lakukan itu karena Allah atau tidak? Berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, setiap saya hendak mengucapkan sebuah kalimat, saya lihat apakah itu di atas ridho Allah atau tidak. Setiap saya hendak melangkahkan sebuah langkah, saya ingin memandang dulu apakah langkah itu untuk ridho Allah atau tidak.
Ini yang pertama sekali yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Dia mengintrospeksi niatnya bukan setelah beramal, tetapi ketika hendak beramal. Untuk siapa dia lakukan ini? Kalau untuk Allah, lanjutkan. Kalau tidak, hentikan. Kalau karena Allah dan Rasulnya dan dalam suatu hal yang kalau karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk suatu yang telah diizinkan oleh Allah dan Rasulnya, lanjutkan. Tapi kalau tidak, berhenti. Kalau hanya untuk semata dunia, kalau hanya untuk semata popularitas, kalau hanya untuk semata mengukuhkan gelar dan yang lainnya, berhenti. Lakukan segala sesuatu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai para pedagang yang berdagang ikhlas dengan yang tidak ikhlas berbeda. Ketika dia ikhlas, dia akan menjalankan segala sesuatu sesuai dengan yang Allah inginkan. Tidak menipu, tidak berkata dusta, tidak bersumpah dusta, tidak banyak hal yang akan terjaga ketika seorang pedagang ikhlas menjadi seorang pedagang. Dia lakukan perdagangannya karena murni Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkannya untuk mencari nafkah. Kemudian di dalam beramal, dia selalu harus memantau kembali. Ketika beramal, dia pantau terus niatnya. Karena di dalam beramal, setan masuk lagi. Setan akan berusaha menarik niat untuk tidak ikhlas. Dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih tentang perubahan niat di dalam beramal. Awalnya ikhlas, kemudian tidak, kemudian ikhlas tidak lagi. Dan kesimpulannya adalah beberapa poin. Pertama, apabila orang masuk dalam sebuah amalan ikhlas, kemudian setan berhasil menariknya tidak ikhlas dan hanya tidak ikhlas sampai habis, maka orang ini adalah amalannya tidak ikhlas dan telah riya. Kedua, sebaliknya, apabila orang masuk dalam sebuah amalan tidak ikhlas, di tengah perjalanan amalan tersebut, ketika amalan sedang terjadi, dia berhasil merubah niatnya menjadi ikhlas dan berakhir dengan ikhlas, maka dia adalah orang yang ikhlas. Amalan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila seorang yang selalu berjuang niatkan ikhlas, diserang oleh syaitan, dia lawan lagi syaitan, diserang lagi, itu tidak ikhlas, dilawan lagi, dan itu terus berkecamuk sampai akhir daripada amalannya, maka ini terhitung orang yang ikhlas. Menunjukkan bahwa syaitan datang di tengah perjalanan amalan. Maka di tengah perjalanan amalan kita selalu lihat lagi, apakah untuk siapa? Karena terkadang syaitan datang di saat amalan sedang berjalan, sedang berlangsung. Kemudian setelah beramal, kita juga tetap harus ikhlas. Sembunyikan amalan. Salah satu kiat para ulama untuk mencapai keikhlasan adalah beribadah diam-diam dan tidak membeberkan ibadahnya kepada orang lain. Dia hanya ingin tahu, dia hanya ingin yang tahu amalannya malaikat dan Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Banyak sekali biografi para ulama. Izinkan saya menceritakan sebuah biografi mulia dari seorang cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Zainul Abidin Ali bin Husain ibn Ali bin Abi Talib, cucu daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam biografi Ali bin Husain ibn Ali ibn Abi Talib, ketika dia wafat, ditemukan di atas pundaknya, di pundaknya ini lebam hitam, dan lebaman hitam ini tidak akan ada kecuali apabila orang terus mengangkat barang-barang yang berat di pundaknya. Orang heran, ini apa yang dilakukan oleh Ali, oleh Zainul Abidin, sampai ada lebam hitam di pundak? Karena tidak diketahui dalam kehidupan siangnya
Tidak diketahui dalam kehidupan siangnya dia mengangkat berat. Tapi di pundaknya ada bekas pertanda bahwa dia sering mengangkat berat. Membawa barang-barang, memikul bawa barang-barang yang berat. Semua orang bertanya-tanya dan tidak ada jawaban ketika memandikan mayat. Jawabannya terjadi setelah selang beberapa saat setelah kematian daripada Ali bin Husain Zainul Abidin rahimahullahu ta'ala. Dari mana orang tahu? Apa jawabannya? Ternyata setelah kematian Ali bin Husain, tidak pernah lagi penduduk kota Madinah menemukan lelaki misterius yang membagikan makanan di malam hari orang tidak tahu siapa dia. Semenjak kematian Ali bin Husain Zainul Abidin, Madinah kehilangan lelaki misterius yang selalu membagikan makanan kepada fakir miskin di malam hari. Di situ terjawab apa hitam yang ada di pundak Ali bin Husain Zainul Abidin. Lihat, orang-orang yang ikhlas sampai amalannya pun diketahui manusia setelah dia menghadap Rabbnya. Akan berbeda dengan orang-orang yang tidak mengerti pentingnya keikhlasan. Malam ini dia beramal, besok dia sampaikan kepada manusia, tadi malam saya begini loh, tadi malam Masya Allah bisa 8 rakaat, tadi malam Masya Allah segini, tadi malam baca Al-Qurannya bisa 10 juz, Masya Allah. Selama ini saya preman jahat, selama ini saya preman pasar, alhamdulillah sekarang saya sudah bisa Senin Pasar Senin Kamis, saya sudah biasa tahajud, saya sudah biasa baca Al-Quran, saya sudah biasa istighfar, saya sudah biasa. Amal saleh bukan untuk disebut-sebutkan. Amal saleh antara anda dan Rabb anda. Semakin dia disembunyikan semakin afdal. Maka membicarakan amal saleh tidak baik. Biarkan antara kita dan Allah yang baik. Maka kalau kita ingin mendidik niat ikhlas, para ulama mendidik kita, mengajarkan kita, sembunyikan. Belajar amal saleh, belajar ikhlas, belajar dari amalan yang tidak kelihatan oleh manusia. Banyak sekali biografi seperti yang kita katakan. Dan cukup satu biografi Ali bin Husain adalah biografi yang sangat mulia sekali dalam bentuk keikhlasan. Maka belajar kita mendidik amal saleh kita, mendidik diri kita mulai dari hal-hal yang tersembunyi. Lakukan hal-hal tersembunyi yang manusia tidak tahu. Makanya sering dibicarakan di dalam biografi ulama-ulama kita. Ulama itu berkata, kalaulah bukan karena malam, saya tidak suka hidup di dunia ini. Kenapa mereka berkata begitu? Karena mereka sangat cinta duduk bermunajat, berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dia dan Allah yang ada. Tidak ada manusia lain yang mengganggu. Tidak ada orang ketiga, tidak ada orang keempat, tidak ada orang yang kelima. Dia lebih cinta hidup dengan malam dibanding hidup dengan siang. Ini adalah orang-orang yang sampai kepada keikhlasan, dan mungkin seperti yang kita katakan, kita masih jauh daripada itu. Kita masih orang-orang yang mencintai siang melebihi mencintai malam. Mudah-mudahan dengan mendidik diri untuk menyembunyikan amal saleh, perlahan tapi pasti kita bisa didik hati kita. Yang kita harapkan dalam dunia ini hanyalah Allah, ridhonya, mengharapkan seluruh ampunannya, mengharapkan balasan yang baik daripadanya di akhirat kelak. Karena tidak seorang pun bisa mencapai surga Allah tanpa ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi didik diri kita untuk sembunyikan amal saleh. Sembunyikan. Kecuali amal saleh yang tidak bisa disembunyikan, ya tidak boleh kita sembunyikan. Salat berjamaah tidak boleh kita sembunyikan. Bagaimana salat jamaah? Karena itu adalah diwajibkan oleh Allah tetap kepada kaum laki-laki. Yang lain yang bisa kita sembunyikan, kita sembunyikan. Biarlah yang tahu antara kita dan Rabb kita. Tidak perlu manusia tahu apa yang bisa kita kerjakan daripada amal saleh.
Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang selalu mengintrospeksi niat dan menjadikan kita orang-orang yang ikhlas dan selalu berusaha untuk mendekat orang-orang saleh agar bisa belajar ikhlas kepada Allah. Belajar juga kita anjurkan untuk membaca biografi para ulama yang telah berhasil mencapai keikhlasan dengan susah payah. Dan sekali lagi, kita harus berjuang, dan ikhlas adalah perjuangan sampai akhir hayat. Dan syaitan akan selalu merusak niat kita, dan dia tidak akan berhenti sampai kita menutup usia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang ia ridai. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.